Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Mariaman, NIM 2006311001004. Baik, di sini sudah ada PPT mengenai normalisasi. Saya akan menjelaskan tentang materi dari normalisasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan definisi dari normalisasi tersebut. Normalisasi adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Yang bisa juga dikatakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Caranya dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi atau maknanya. Terus ada tujuan dari normalisasi. Tujuannya yaitu mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang berisi data yang diperlukan. Jadi nanti ada juga data-data yang tidak diperlukan, jadi tidak harus ditampilkan di tabel tersebut. Terus selanjutnya memiliki sedikit mungkin redundansi dan mengefisienkan update dan menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Nah, ini tampilan tabel tidak normal. Di sini ada ciri-ciri dari tabel tidak normal. Yang pertama itu insertion anomaly, yang kedua deletion anomaly, yang ketiga update anomaly. Di sini ada tabel yang atributnya ada NIM, nama, kode MIP, matkul, SKS, dan nilai. Nah, ini menggambarkan seorang mahasiswa mengambil mata kuliah dengan nilai yang diperoleh apa. Di sini ada contoh atribut dari mahasiswa terdiri dari NIM dan nama. Ini ada NIM dan nama. Apa yang dimaksud dengan insertion anomaly? Ketika seorang mahasiswa tersebut mengambil matkul baru, maka kita harus menuliskan data. Maka kita harus menuliskan data lengkap mengenai mahasiswa tersebut. Kalau dalam hal ini ada NIM nama, berarti satu orang mahasiswa di baris pertama mengambil matkul agama. Mahasiswa tersebut kemudian mengambil matkul baru yaitu bahasa, itu dituliskan kembali dan seterusnya. Nah, di sini kan ada agama, terus ada matkul agama, terus ngambil lagi matkul bahasa. Itu terus ditulis kembali agama, bahasa gitu. Ketika mengambil 30 matkul, maka data mahasiswa tersebut akan harus ditulis sebanyak 30 kali. Maka ada anomali dalam memasukkan data. Ketika ingin menghapus data mahasiswa, misalnya di sini Ari di sini tidak benar sebagai mahasiswa. Jika ingin dihapus, maka harus dilakukan penghapusan terhadap semua baris yang berkaitan dengan mahasiswa tersebut. Terus bagaimana tentang update? Ketika ada kesalahan penulisan nama, ketika Ari ini biasanya bukan Ari tapi diubah ke Arya. Nah, di situ kan yang benar seumpama Arya, maka kita harus melakukan update di setiap baris yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki tabel yang tidak normal? Nah, kita lihat syarat dari tabel tidak normal. Di sini ada syarat tabel normal. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau lossless joint decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Nah, di sini ada lossless joint decomposition.
dan lossy join decomposition. Di sini lossless artinya aman, lossy itu tidak aman. Nah, yang dibolehkan yaitu yang aman. Ketika kita memecah sebuah tabel, dia akan bisa kembali ketika digabungkan, akan kembali informasinya seperti semula. Saya contohkan sebagai berikut. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contohnya. Ada sebuah tabel dan kolomnya ada A, B, C. Anggaplah ini tabel yang tidak normal. Ada redundansi di sana, kemudian saya ingin memecahkan tabel ini. Ada beberapa kemungkinan pemecahan. Yang pertama AB dan AC, yang kedua AB dan BC, dan yang ketiga AC dan BC. Nah, kita akan coba kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua. AB dan BC, AB dan BC. Di mana penghubungannya yaitu B. Bagaimana cara melakukannya? Kita akan ambil data dari tabel ABC tersebut, kemudian dipecah menjadi dua tabel yaitu AB dan BC. Di mana AB persyaratannya di sini kalau ada di sebuah tabel baru ada yang sama persis, maka baris yang digunakan hanya satu saja dan yang lainnya diabaikan. Nah, di sini tabel yang terakhir sama baris keempat itu sama, jadi salah satunya itu harus diabaikan. Kemudian tabel berikutnya ada BC. Ada BC kan, ini BC. Kebetulan tabel tersebut semuanya berbeda. Ini berbeda, jadi gak ada yang perlu kita hapus. Nah, kita memecahkan seperti ini untuk menguji apakah dia lossless atau lossy. Maka yang harus dilakukan yaitu kita mencoba menggabungkan kembali menjadi sebuah tabel dengan kolom ABC, di mana kita hubungkan nilai-nilai yang ada pada penghubungnya. Nah, di sini ada tabel ABC. Kemudian kita evaluasi baris pertama dengan penghubungnya. A1, B1 100, A2, B2 200, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan tabelnya ada 3 baris yang mengandung B2, sehingga kita akan punya baris yang lain seperti ini. Kita perhatikan tabel yang awal kemudian dengan tabel yang hasil penggabungan kembali. Di sini kita lihat apa tabelnya sama. Kalau dilihat dari jumlah barisnya yang jelas tidak sama. Karena tidak sama maka termasuk lossy join decomposition, artinya atau tidak aman atau tidak boleh. Nah, di sini udah ada tabel di mana sudah ada NIM, nama, kode, matkul, SKS dan nilai. Dan terus ada kemungkinan pemecahan dari NIM, nama dan nama, kode, matkul, SKS, nilai dan seterusnya. Nah, kita akan mengambil dari kemungkinan 1 yang terdiri dari NIM, nama, dan nama, kode, matkul, SKS, dan nilai. Mari kita tampilkan dua pemecahan tabel menjadi 2. Nah, tabel yang pertama terdiri dari NIM, nama, terus tabel yang kedua ada nama, kode, matkul, SKS, dan nilai. Nah, apabila ada baris yang sama, jadi baris yang lainnya itu diabaikan, cukup ambil satu aja. Di sini NIM 1 nama Ani, di sini juga ada NIM 1 nama Ani. Jadi cukup gunakan satu aja, yang ini abaikan. Nah, ini juga yang Ratna, jadi cukup satu aja yang gunakan. Kita hubungkan. Di ini penghubungannya itu nama. Ani dengan Ani, terus Ani dengan Ani juga, Ani dengan Ani. Terus ada Ratna dengan Ratna, Ratna dengan Ratna. Juga ada Ani dengan Ani, Ani, terus Ani dengan Ani. Nah, jika ditampilkan dengan tabel tersebut, ini tampilan tabelnya. Coba kita lihat, apakah tabel ini sama dengan tabel yang di atas? Jika dibandingkan ternyata tabelnya itu beda. Nah, kalau beda masih termasuk kepada lossy join decomposition, artinya tidak aman. Selanjutnya yaitu ini contoh dari lossless join decomposition. Coba kita ya buktikan.
buktikan. Di sini ada kemungkinan NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai. Jika dipecahkan dua tabel seperti ini tampilannya, ada tabel yang pertama, ini tabel yang kedua. Tabel yang pertama ada baris ini. Nah, seperti yang udah dikasih tahu tadi, apabila ada baris yang sama, cukup ambil satu baris aja. Jadi ini coret karena sama dengan baris yang di atas, yang ini juga coret karena sama dengan di atas. Nah, ini penghubungannya itu NIM. Jadi ini satu penghubungnya ke satu ke satu juga. Ini 2 ke 2, NIM 2 ke 2 juga, terus yang 3 ke 3. Nah, jika ditampilkan seperti tabel, ini tabelnya. Coba kita lihat, bandingkan dengan tabel yang di atas. Apakah tabelnya sama? Ternyata sama. Jika sama, berarti termasuk pada lossless join decomposition, artinya aman. Nah, kita lihat di sini apakah sudah termasuk redundancy apa tidak. Kalau tabel di pertama ini sudah tidak redundancy karena tidak ada pengulangan. Ini sudah berbeda semuanya. Nah, untuk tabel yang kedua yang ini kayaknya masih redundancy karena ada pengulangan baris. Jadi sudah normal? Belum, karena masih ada redundansi di tabel yang kedua. Nah, coba kita ini tampilkan pada tabel seperti ini. Ada NIM, kode matkul, SKS, dan nilai. Jika dipecah menjadi dua, ada NIM, kode nilai, terus kode matkul dan SKS. Dimana ini penghubungannya ke sini, terus ke sini, ini ke ini dengan ini. Nah, ini kan redundansinya cukup gunakan satu aja. Ini sama dengan baris yang pertama sama dengan baris yang kedua. Baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga, terus sama dengan yang baris kelima. Jadi cukup gunakan satu aja, yang lainnya ini coret. Jadi tinggal dua baris aja. Kode A matkul agama SKS 2, terus kode B matkul agama SKS 4. Jadi ini penghubungannya cukup gunakan ke baris yang kedua ini. Nah, hasil penguraian tabelnya atau lossless decomposition. Jika dibedakan menjadi tabel, ini cukup seperti ini, menjadi 4 bagian dari mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, kode matkul, SKS, dan nilai. Terus mahasiswa terdiri dari NIM nama, dan KRS terdiri dari NIM kode dan nilai, mata kuliah kode terdiri dari kode matkul dan SKS. Ini tampilan dari tabel yang sebelumnya tadi, yang slide sebelumnya. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Functional dependency. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependency atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Yang kedua, fungsional dependency dapat disimbolkan dengan A berhubung dengan B. Artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Nah, di sini udah ada tabel. Tabelnya itu ada NIM, nama, kode matkul, SKS, nilai. Coba kita buktikan. Di sini apakah nama tergantung pada NIM? Ternyata benar, karena setiap nama pasti memiliki NIM. Dan selanjutnya, apakah NIM tergantung pada nama? Tidak benar. Dan yang seterusnya juga, kode tidak tergantung pada NIM. Kalau matkul tergantung pada kode. Kode tidak tergantung pada matkul, sedangkan SKS tergantung pada kode. Nilai tidak tergantung pada NIM, dan nilai juga tidak tergantung pada kode. Tapi kalau nilai pasti tergantung pada kode dan NIM. Nah, di sini cukup yang benar. Jadikan tabel seperti ini. Di sini mahasiswa. Mahasiswa ada NIM dan nama. Di sini KRS juga ada NIM, kode, dan nilai. Di sini ada mata kuliah yang terdiri dari kode, matkul, dan SKS. Mungkin hanya itu dari saya yang bisa saya jelaskan.
Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.